Harga BBM khususnya jenis Pertalite hingga hari Senin 22 Agustus 2022 masih di harga Rp7.650 per liter. Harga ini tentunya dikarenakan pemerintah masih memberikan subsidi BBM jenis Pertalite. Sementara itu, untuk harga BBM non-subsidi, jenis Pertamax saat ini dijual Rp12.500 per liter. Menurut Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto saat konferensi pers mengenai penjelasan RAPBN 2023 tanggal 16 Agustus lalu, harga BBM di Indonesia sebenarnya jauh di bawah harga keekonomian. Bahkan disebut Airlangga, harga BBM di Indonesia sangat rendah jika dibandingkan dengan harga BBM di negara ASEAN. Kemudian juga di tahun ini tadi disampaikan Bapak Presiden bahwa energi menjadi tantangan, namun pemerintah sudah menyiapkan 502,4 triliun. Kita lihat harga keekonomian Pertamax 15.150, namun kita masih memberikan harga eceran 12.500. Demikian pula Pertalite keekonomiannya 13.150, ecerannya masih 7.650. Di negara lain misalnya Thailand di 19.500, Vietnam 16.645 per liter, Filipina 21.352. Sehingga kita relatif di bawah dari negara ASEAN lain. Terkait dengan stabilisasi harga dan inflasi, tentu ini di tim pengendalian inflasi pusat maupun daerah terus mendorong agar program kebijakan terkait dengan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi dan juga komunikasi secara efektif dengan masyarakat. Sehingga tentu tantangan hiperinflasi itu kelihatannya kita bisa tangani di tahun ini, demikian pula di tahun depan. Sebelumnya, saat di acara peringatan Hari Keluarga Nasional di Medan, Sumatera Utara 7 Juli lalu, Presiden Joko Widodo menyampaikan kondisi dunia yang saat ini sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Karena itu, Presiden memberikan sinyal kemungkinan harga BBM akan naik seiring dengan kenaikan harga minyak dunia yang semula di harga $60 Amerika per barel menjadi di atas $100 per barel. Kenaikan ini dikarenakan oleh perang Rusia-Ukraina sejak akhir Februari lalu. Hati-hati, minyak saat normal dulu sebelum pandemi harganya hanya $60. $60. Sekarang ini 110 sampai $120 per barel. Sudah 2 kali lipat, hati-hati. Negara kita ini kita masih tahan untuk tidak menaikkan yang namanya Pertalite. Negara lain yang namanya BBM, bensin, itu sudah berada di angka 31.000. Jerman, Singapura 31.000. Thailand sudah 20.000, kita masih 7.650. Karena apa? Disubsidi oleh APBN. Jangan tepuk tangan dulu. Ini kita masih kuat. Dan kita berdoa supaya APBN tetap masih kuat memberi subsidi. Kalau sudah tidak kuat, mau gimana lagi? Ya kan? Kalau BBM naik ada yang setuju? Pasti semua akan ngomong tidak setuju. Tapi ingat bahwa kita itu masih import separuh dari kebutuhan kita, 1,5 juta barel minyak dari luar. Masih import. Artinya apa? Kalau harga di luar naik, kita juga harus membayar lebih banyak. Ya, supaya kita semua ngerti masalahnya. Yang pertama tadi masalah minyak dan gas. Gas juga sama. Sinyalmen adanya kenaikan harga BBM semakin jelas. Bahkan rencananya akan diumumkan langsung oleh Presiden Jokowi pada minggu ini. Hal ini disampaikan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, saat berpidato di Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, tanggal 19 Agustus lalu. Kemudian inflasi itu relatif terkendali,
Kita mungkin, kemarin saya baru minta sama Rahmat tim membuat modeling inflasi kita. Inflasi itu tergantung nanti kenaikan berapa nanti solar, berapa pertalite. Karena bagaimanapun tidak bisa kita pertahankan terus demikian. Jadi tadi mengurangi pressure ke kita karena harga crude oil naik, yang sekarang kebetulan agak turun, itu kita harus siap-siap. Karena subsidi kita kemarin 502 triliun, kita berharap kita bisa tekan ke bawah. Tadi dengan pengurangan tadi mobil-mobil combustion, motor-motor combustion ganti dengan listrik, kemudian B40, menaikkan harga pertalite yang kita subsidi cukup banyak dengan juga tadi solar. Itu modeling ekonominya saya kira sudah dibuat. Nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai bagaimana mengenai kenaikan harga ini. Jadi Presiden sudah indikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian. Karena kita harga BBM termurah kawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain. Dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita. Presiden Jokowi di hadapan Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat PPAD 6 Agustus lalu sempat menjelaskan upaya pemerintah yang terus memberikan subsidi BBM. Karena jika harga BBM naik, Presiden Jokowi memprediksi akan terjadi demo. Coba di negara kita bayangkan, kalau Pertalite naik dari 7.650 harga sekarang ini, kemudian naik menjadi harga yang benar adalah 17.100, demonya berapa bulan? Naik 10% saja demonya, saya ingat naik 10% saja demonya dulu 3 bulan. Kalau naik sampai 100% lebih demonya akan berapa bulan? Inilah sekarang yang dikendalikan oleh pemerintah. Dengan apa? Dengan subsidi. Karena begitu harga bensin naik, harga barang otomatis langsung melompat bersama-sama. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan anggaran subsidi yang tidak kecil, 502 triliun rupiah. Yang tidak ada negara berani memberikan subsidi sebesar yang dilakukan oleh Indonesia. Perang Rusia dengan Ukraina memang telah disebut Presiden Joko Widodo sebagai salah satu penyebab dari krisis energi di dunia saat ini dan menyebabkan harga minyak dunia naik. Perang yang sudah terjadi sejak Februari lalu disebut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno belum dapat diprediksi kapan akan berakhir. Karena di balik perang ini ternyata ada keuntungan yang didapat Rusia dari naiknya harga minyak. Pemerintah disebut Sandiaga Uno sedang menghitung untuk membeli minyak langsung ke Rusia. Kenapa perang Rusia dan Ukraina ini akan cukup lama? Because it's profitable. Rusia setiap harinya dengan harga minyak yang naik dan dia menjual sekarang di bawah harga pasar, untungnya $6 miliar per hari. Cost of war kira-kira berapa? $1 billion. Jadi Rusia profit setiap hari berapa? $5 billion. Indonesia ini harus pintar, perang juga. Oh bukan. Tapi Rusia kan tawarin ke kita, mau nggak? India udah ngambil nih minyak kita nih, harganya 30% lebih murah dari harga pasar internasional. Kalau buat teman-teman CEO Mastermind ambil nggak? Ambil nggak? Pak Jokowi mikirnya sama, ambil. Ada yang nggak setuju karena takut, wah nanti gimana di embargo sama Amerika? Ya biarin aja lah. Kalau kita di embargo paling kita nggak bisa makan McDonald's kan, makan Baba Raffi lah. Dan kadang-kadang apa yang kita lihat itu sangat berbeda dari perspektif mungkin geopolitik, mungkin dari segi makroekonomik,
Tapi ini memang tantangan ya, karena Barat ini kan ya mau bagaimanapun juga mereka kontrol teknologi payment. Setiap pengiriman US dollar harus lewat New York. Kenapa kita takut nggak ngambil minyak Rusia? Karena kita takut SWIFT-nya dimatiin. SWIFT dimatiin, kita nggak ngirim US dollar. Kata Rusia nggak usah takut, bayarnya pakai rubel aja, convert rupiah ke rubel gitu. Nah, ini yang teman-teman di sektor keuangan lagi gitu. Lalu, berapa harga BBM jenis Pertalite jika jadi naik? Beberapa pengamat ekonomi memprediksi harga Pertalite akan menjadi Rp10.000 per liter, sedangkan harga Pertamax bisa jadi akan sama dengan harga keekonomian, yakni Rp15.000 per liter. Kita tunggu saja, apakah Presiden Jokowi jadi mengumumkan kenaikan harga BBM pekan ini atau tidak? Kita tunggu juga, apakah pemerintah jadi membeli minyak langsung ke Rusia agar bisa mengendalikan harga BBM di tanah air. Menurut Ketua DPR Puan Maharani, sampai hari ini, Minggu 21 Agustus kemarin, usulan kenaikan harga BBM belum diajukan ke DPR. Dalam pidato nota keuangan RAPBN 2023 di DPR 16 Agustus lalu, Presiden Jokowi memang telah menyebutkan angka subsidi untuk energi, yakni turun menjadi Rp336,7 triliun dari sebelumnya tahun ini di angka Rp502,4 triliun. Jika harga BBM jadi dinaikkan, maka bisa dipastikan harga-harga kebutuhan masyarakat akan naik. Kita tunggu, apa langkah yang akan diambil pemerintah untuk mengantisipasi hal ini.